Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, ini kita bertemu lagi ya. Hari ini kita akan membahas mengenai materi organisasi K3. Nah, jadi sebelum masuk ke materi ya, saya mau ngasih lihat dulu gambar. Sebentar ya. Nah, ini di perusahaan PT Kajima Indonesia. Dia memampang foto-foto atau poster-poster yang berkaitan dengan K3 ya. Nah, ini seorang pekerja sedang bekerja di ketinggian. Coba kita lihat, ini ada tali ya untuk mengikat ya, kali-kali aja dia jatuh mungkin, maka disematkan tali sebagai pengaman pada saat dia melakukan pekerjaan. Nah, ini ada beberapa regulation atau peraturan ya sebelum bekerja ya. Jadi seorang pekerja itu harus menggunakan APD jika dia masuk ke perusahaan. Kemudian ada larangan-larangan, dan bila ada pekerjaan yang ada menimbulkan keraguan, itu harus ditanyakan kepada supervisornya, dan upaya housekeeping ya, penjagaan kebersihan area di lingkungan pekerja itu sendiri. Nah, ini ada safety first, tambah keselamatan. Nah, ini baju atau pakaian atau APD yang harus digunakan pada saat seorang pekerja masuk ke area pekerjaannya. Nah, ini ada berita acara pelanggaran dan sanksi pelanggaran K3 ya. Apabila seorang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi. Nah, ini peringatan-peringatan dalam bentuk poster ya, yang ditujukan agar pekerja lebih aware ya dalam bekerja. Nah, ini kondisi-kondisi di mana bisa menimbulkan resiko kerja ya, bahkan bisa menimbulkan kecelakaan dan bisa menyebabkan kematian. Nah, ini tindakan-tindakan yang harus dihindari oleh seorang pekerja. Nah, sama ya, dia bekerja di daerah listrik, maka kondisi-kondisi yang seperti ini bisa terjadi ya. Oke. Nah, bicara mengenai K3 ini masih belum mendapatkan perhatian yang memadai oleh semua pihak. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka kecelakaan kerja yang terjadi khususnya di Indonesia itu masih tergolong tinggi. Nah, sebenarnya bagaimana sih pelaksanaan pengawasan dalam hal ini? Nah, ternyata pelaksanaan pengawasan masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek manajemen. Kemudian relatif rendahnya komitmen pemimpin perusahaan dalam hal K3 ya, mungkin mereka lebih mengutamakan output ya, tanpa memperdulikan bagaimana seorang pekerja itu bekerja. Jadi belum menempatkan pekerja itu sebagai aset perusahaan seperti itu. Kemudian kualitas tenaga kerja itu sendiri ya, ada yang ogah-ogahan menggunakan APD ya, ataupun tidak tepat dalam penggunaan APD. Nah, ini kembali lagi kepada pekerja yang bekerja di tempat tersebut. Kemudian ada lagi tuntutan global dalam hal ini perlindungan tenaga kerja yang harus diterapkan oleh Komunitas Perlindungan Hak Buruh Internasional. Nah, ini yang melatar belakangi, dan desakan LSM internasional. Nah, ini dua hal ini yang melatar belakangi kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia yang dikeluarkan terutama oleh pemerintah kita ya. Nah, masalah K3 belum menjadi prioritas. Tidak hanya hal yang mengangkat masalah K3 menjadi isu nasional ya. Jadi masih seputar di perusahaan itu sendiri, berkutat di perusahaan itu sendiri, tidak di blow up ya, sehingga kita tidak mengetahui sebenarnya
kecelakaan kerja di sebuah perusahaan itu sudah sampai tingkat apa sih? Itu tidak ada yang mengangkat masalah tersebut menjadi isu nasional. Kemudian masalah kecelakaan itu sendiri juga kadang tidak dicatat di dalam buku catatan, sehingga misalnya tergores kecil saja tidak perlu dilaporkan, padahal sekecil apapun kecelakaan kerja itu seharusnya harus dilaporkan ya. Kemudian tenaga kerja hanya ditempatkan sebagai katakanlah buruh ya, bukan sebagai mitra, bukan sebagai aset. Dan alokasi anggaran perusahaan yang relatif kecil memang dianggarkan, tapi sedikit sekali alokasi dana untuk kegiatan K3. Baik, itu pengantar untuk kita pada hari ini. Materi yang akan kita sama-sama simak, kita pelajari adalah mengenai organisasi K3, terutama di industri ataupun perusahaan. Nah, dasar hukum yang terkait dengan pelaksanaan K3 di industri ataupun perusahaan lain ya, baik negeri maupun swasta ya, adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Permenaker Nomor 5 Tahun 96 tentang SMK3 ya, Sistem Manajemen K3. Kemudian ada lagi Permenaker Nomor 4 Tahun 87 tentang P2K3 atau Panitia Pembinaan K3 dan tata cara penunjukan ahli kesehatan keselamatan kerja. Nah, saya coba mengumpulkan apa sih kendala yang terjadi seputar kegiatan K3 ini. Jadi kalau di tarik garis besarnya ada dua kendala makro dan kendala mikro. Kendala makro itu sendiri lebih ke tingkat nasional ya, ditemui banyak faktor yang menyebabkan kok program K3 ini kurang berhasil. Nah, dilihat dari pemerintah itu sendiri. Yang pertama adalah dilihat dari pemerintah itu sendiri. Masih dirasakan adanya kekurangan dalam hal masalah pembinaan ya, baik itu kepada pembinaan yang bersifat formal maupun yang non formal, baik itu yang dilakukan pada industri yang legal ya, formal ya, legal, ada SK penelitian maupun ya non formal. Seperti misalnya pandai besi misalnya ya, industri pandai besi, industri tahu misalnya ya. Nah, itu masih kurang dalam hal pembinaan. Kemudian dalam bimbingan, belum lagi masalah pengawasan terkait dengan peraturan ya, mungkin bagaimana bentuk monitoring, bagaimana bentuk sanksi terhadap pelanggaran serta bidang-bidang berkaitan dengan pengendalian bahaya. Yang berikutnya adalah teknologi. Nah, perkembangan teknologi dalam hal ini untuk antisipasi agar bahaya yang ditimbulkan di sebuah perusahaan itu dapat diminimalisasi atau bahkan dapat dihilangkan. Nah, ini kaitannya dengan pemanfaatan keterampilan di bidang pengendalian bahaya. Yang berikutnya adalah sosial budaya. Jadi tadi saya telah menyinggung bahwa ada yang tenaga kerja yang ogah-ogahan dalam hal menggunakan misalnya APD ya, santuy saja seperti itu. Nah, budaya yang seperti ini, sosial budaya ya, dalam hal kedisiplinan yang rendah serta kesadaran dalam hal ini kaitannya dengan keselamatan kerja dapat menimbulkan menimbulkan kecelakaan kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi ini menunjukkan bahwa tidak peduli mau apa, santuy saja. Nah, faktor ini yang turut memberikan kontribusi dalam hal bagaimana mutu penanganan usaha kesehatan di sebuah perusahaan.
tadi ada mikro, kemudian ada makro, kemudian ada lagi kendala yang bersifat mikro. Jadi kendala ini lebih terjadi di perusahaan itu sendiri. Yang pertama adalah kesadaran, dukungan, dan keterlibatan. Nah, berbicara mengenai kesadaran, dukungan, dan keterlibatan, dalam hal ini manajemen operasi di dalam dalam upaya pengendalian bahaya dirasakan masih kurang. Nah, keadaan ini tentunya akan terus membudaya mulai dari lapisan bawah, sehingga para karyawan juga, tenaga kerja juga memiliki kesadaran yang rendah ya, karena pimpinannya juga ogah-ogahan ya dalam penerapan K3 ini, sehingga menular ya. Jadi karyawannya juga kesadarannya mengenai K3 yang akan rendah. Sampai itu pula karena pengetahuan dalam hal manajemen kesehatan kerja yang sangat terbatas. Masalah mikro yang berikutnya adalah kemampuan yang terbatas dari petugas kesehatan kerja itu sendiri ya. Jadi sangat kurang ya kemampuan petugas K3, sehingga ini merupakan kendala dalam hal kinerja K3 itu sendiri. Nah, akibat dari kekurangan ini tentunya terjadi kesenjangan antara teknologi terapan dengan dampak negatif, misalnya ya, yang makin tinggi dengan kemampuan petugas itu sendiri dalam mengantisipasi keadaan yang semakin berbahaya. Nah, oke. Yang berikutnya adalah standar code of practice. Nah, itu masih kurang ya, standar dan code of practice di bidang K3, serta penyebaran informasi yang masih terbatas itu juga akan memperbesar risiko yang dihadapi oleh seorang pekerja di tempat kerjanya. Baik, kita berbicara seputar Undang-Undang Kesehatan Kerja nomor 1 tahun 70. Jadi di dalam pasal 27 ya, pasal 27 kita berbicara Undang-Undang Dasar 45 dulu ya, bahwa setiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, inilah dasar di mana Undang-Undang nomor 1 tahun 70 tadi dikeluarkan ya, bahwa setiap tenaga kerja itu berhak mendapat perlindungan atas keselamatan kerja, keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuannya sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Nah, inilah pertimbangan kenapa jadi Undang-Undang nomor 1 tahun 70 dikeluarkan. Kesimpulannya agar satu, ya, tenaga kerja yang ada di tempat kerja dalam keadaan selamat dan sehat, dan yang kedua, agar tenaga kerja sebagai sumber produksi digunakan dan dipakai secara aman serta efektif. Nah, sehingga dengan demikian ya, sebagai tujuan pokok dari upaya K3 adalah, yang pertama adalah upaya untuk mencegah dan mengurangi peristiwa kecelakaan kerja ya, termasuk kebakaran, peledakan, dan PHK. Yang kedua, mengamankan tempat kerja serta alat-alat kerja, bahan maupun usaha produksi itu sendiri. Dan yang ketiga adalah untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, serta nyaman. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa upaya K3 ini tidak hanya memiliki sasaran yang bersifat ekonomi saja, namun juga bersifat kemanusiaan. Ya, baik, kita bicara undang-undang. Berikutnya adalah Undang-Undang nomor 3 tahun 2003 ya, tentang ketenagakerjaan. Di dalam pasal 86 bahwa pekerja, disebutkan bahwa pekerja ataupun buruh memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pertama adalah K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan nilai-nilai. Yang kedua, untuk melindungi keselamatan kerja ataupun buruh dalam hal perwujudan produktivitas kerja yang optimal. Kemudian perlindungan itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Masih di pasal 87 bahwa ini yang mau saya garis bawahi ya, bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 atau sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Jadi SMK 3 ini tidak berdiri sendiri, tapi masuk terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan itu sendiri. Kemudian ketentuan bagaimana penerapan sistem itu ada lagi undang-undang yang mengaturnya. Ya, tadi di atas dasar hukum ya, atau silakan dicek lagi dasar hukum untuk pembentukan panitia pembina K3 sama saja seperti itu ya, yang harus dilakukan di sebuah perusahaan. Untuk organisasi K3 itu sendiri pada masa dahulu hanya mempertimbangkan bahwa cara keselamatan sebagai cara yang mengikuti akal sehat, jadi sederhana saja. Namun pada saat sekarang ini keselamatan harus dikoreksi, jadi harus terlihat jelas. Nah, usaha awalnya juga harus mencakup safety contest, safety slogan, safety poster. Jadi harus terlihat. Tadi di awal saya coba menampilkan begitu kita masuk ke sebuah perusahaan, kita akan disuguhi dengan berbagai informasi ya, informasi keselamatan kerja. Ada poster, ada slogan, ada quotes ya, seperti itu. Nah, kemudian berkembang muncul yang istilahnya dalam bidang safety itu 3E, engineering, education, dan enforcement ya. Nah, sebagian besar ahli organisasi mengatakan bahwa keselamatan dan kesehatan pekerja itu sepenuhnya harus dihubungkan dengan aspek-aspek lain dari struktur organisasi. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya harus terintegrasi. Nah, menetapkan fungsi K3 yang tersentralisasi secara kuat, yang bekerja mengatur secara top down ya, jadi semua merasa bahwa ini penting, jadi tidak ada yang merasa tidak penting. K3 itu penting. Keselamatan, kesehatan, kesejahteraan individu dalam organisasi, nilai intinya harus dikelola atau ditangani dengan baik, seperti itu ya. Ini ada contoh untuk bagaimana sebuah organisasi K3 dalam bentuk ini kan ya. Jadi kalau dilihat seperti ini bahwa manajer K3 itu berada di atas ya, kemudian ada kepala operasi K3, kemudian ada kepala audit dan evaluasi K3, di bawahnya ada supervisor dan teknisi atau pelaksana. Nah, bagian yang terlibat langsung dalam manajemen K3 tadi, pertama tadi yang paling atas tadi adalah manajer. Nah, ini yang nanti akan mengelola dan mengambil keputusan ya, tentang divisinya terkait dengan penanganan K3. Kemudian di bawah manajer ada supervisor yang akan mengarahkan, membagi, mengawasi setiap pekerjaan yang dibuatkan pada pihak pelaksana, dan yang terakhir ada teknisi. Jadi ini adalah pekerja level terakhir yang tugasnya adalah menjalankan kegiatan dan menjalankan program K3 di perusahaan tersebut. Ada 4 bentuk organisasi K3. Yang pertama, safety department. Jadi model organisasi ini akan memberikan kedudukan khusus pada bagian K3 atau safety department sebagai subsistem organisasi ya, jadi dia ada di subsistem organisasi yang mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan K3 di sebuah perusahaan. Dia ada syaratnya ya. Mereka yang berada di posisi ini ada kecakapan atau sertifikasinya. Secara umum tugas mereka di sini adalah memberikan petunjuk teknik dan praktis bagaimana K3 di perusahaan, kemudian melakukan penilaian atau inspeksi penerapan norma-norma K3 di bawahnya, kemudian melakukan investigasi ya terhadap sebab terjadinya sebuah atau suatu kecelakaan, pencatatan statistik kecelakaan pada sebuah perusahaan, dan pembuatan laporan. Yang kedua adalah safety committee. Safety committee suatu forum rapat, jadi para pimpinan tingkat atas yang biasanya diketuai oleh pimpinan tertinggi, dan hal ini GM ya, General Manager, dan sekretarisnya adalah kepala bagian K3. Nah, keputusan yang diambil memiliki kekuatan moral untuk
melaksanakan. Adapun tugas setting komite antara lain adalah menetapkan kebijakan, ya, karena ini top manajemennya, jadi mereka menetapkan kebijakan. Kemudian mempelajari usulan proses, fasilitas, peraturan baru yang diusulkan, dan melakukan penilaian dan pengevaluasian penerapan norma kesehatan K3, dan mengusut serta memeriksa, melaporkan tindakan kondisi yang tidak aman dari masing-masing bagian dan melakukan koreksi. Yang berikutnya adalah bagian personal, ya. Pada sistem organisasi ini penanganan masalah K3 tidak dilakukan oleh badan khusus, ya, tapi hanya dilakukan di bagian personal, ya. Nah, tugas dari bagian ini kurang lebih sama dengan tugas safety departemen. Jadi dia memberikan petunjuk teknis dan praktis kepada pekerja tentang K3, kemudian melakukan inspeksi penerapan norma keselamatan kerja, pengusutan, pencatatan, dan pelaporan. Model manajemen pengelolaan seperti ini biasanya hasil kerjanya kurang memuaskan. Karena apa? Kesannya hanya diurus sebagai sambil lalu, ya. Tuh. Dan yang terakhir adalah organisasi staf dan garis. Jadi misal ini diambil contoh organisasi perusahaan tambang yang beruntuk staf dan garis memberikan tugas tambahan kepada staf yang ada di bawahnya untuk terjun langsung menangani K3 di masing-masing unit kerjanya. Nah, seorang staf di posisi ini harus memiliki sertifikasi khusus, motivasi tinggi, pengetahuan yang cukup dalam hal ini. Tugas mereka apa saja? Mereka langsung memberikan demonstrasi cara dan kebiasaan kerja yang aman seperti apa, ya. Kemudian mengamati, mengkoreksi tindakan dan kondisi yang tidak aman, membangkitkan dan memelihara minat serta partisipasi anak buahnya dalam penerapan norma K3 dan membuat laporan K3. Seperti itu, ada 4, ya, tadi bentuk organisasi di sebuah perusahaan. Saya kira seperti itu gambaran organisasi K3 di sebuah industri atau perusahaan yang idealnya seperti itu, ya. Tugas kelompok hari ini adalah membuat drama pendek, durasi bisa 10 menit, ya, atau 15 minimal 10 menit, ya, maksimal 15 menit, gak usah lama-lama. Jadi membuat drama pendek tentang tugas pokok dan fungsi organisasi K3 di industri. Silakan untuk membuat skenario dulu, ya. Jadi ada gambaran mau ngapain sih, misalnya si A sebagai safety manager, misalnya si B sebagai general manager, si C misalnya sebagai pekerja. Bikin drama, ya, bikin drama pendek, ya, yang mencakup tugas tadi, tugas pokok dan fungsi organisasi K3 tadi saya sudah jelaskan. Ada 4 bentuk organisasi, silahkan dipilih. Misalnya saya mau yang organisasi yang safety, saya mau yang personalia aja. Silakan tentukan siapa yang berada di posisi-posisi, siapa yang ada, siapa yang jadi pekerja, siapa yang jadi personalia, siapa, nah seperti itu. Pendek aja, ya, videonya, nggak usah panjang-panjang. Ini kira-kira dikumpul kapan? Seminggu cukup? Nanti hari ini atau 2 hari, 3 hari? Nanti kita diskusikan, ya. Silakan di WA kesanggupannya untuk membuat drama pendek ini, ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan, nanti silakan kita diskusi di WA group aja, ya. Saya cukupkan. Jangan lupa untuk selalu berdoa, ya. Saya kita selalu saling mengingatkan bahwa doa itu sangat-sangat penting pada saat sekarang, apalagi, ya. Kita berdoa mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, ya, selalu jaga protokol kesehatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.